Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurhayati SPD. Saya mahasiswa PPG dari Universitas PGRI Semarang angkatan 1 tahun 2022 kelas 5. Di sini saya akan mewawancarai teman sejawat saya yang bernama Ibu Iswatun Hasanah SPD. Di sini saya akan berbagi pengalaman dengan beliau. Bu Is, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Sama-sama. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman dengan Ibu. Mungkin Ibu punya pengalaman tersendiri dari permasalahan yang ada di sekolah. Begitu banyak permasalahan yang ada di sekolah dan saya mengambil beberapa dari permasalahan tersebut. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Pertama, Bu, bagaimana solusi terbaik jika guru dalam pembelajaran kurang maksimal dalam menggunakan media yang inovatif sehingga pembelajaran kurang menyenangkan? Gimana? Menurut saya, mungkin setiap pendidik itu kan punya cara tersendiri, setiap guru itu punya cara tersendiri untuk mengajar siswanya supaya berhasil dan menyenangkan bagi siswanya. Untuk itu mungkin dari saya supaya menyenangkan itu dengan cara membuat jadwal tersendiri. Bagi saya ya, misalkan setiap hari Senin itu kita membuat dengan metode pembelajaran menggunakan video dengan cara menyetelkan anak-anak video, kemudian hari yang kedua dengan pembelajaran di luar kelas, kemudian hari yang ketiga menggunakan metode ceramah atau diskusi berkelompok. Disesuaikan dengan materi yang ada atau pelajaran yang ada pada waktu itu. Iya. Yang kedua, media apa Bu yang cocok diterapkan di kelas jika menemukan siswa yang mempunyai karakteristik yang suka gaduh, suka mengganggu temannya sehingga temannya ikut gaduh dan tidak konsentrasi dalam belajar. Setiap guru kan punya cara yang berbeda-beda. Mungkin dari saya, kalau ada siswa saya yang seperti itu, saya akan menggunakan metode atau media audiovisual dengan cara menyetelkan video pembelajaran bagi siswa. Kemudian saya suruh untuk mengamati, kemudian untuk mengumpan balik, saya memberikan umpan balik kepada siswa tersebut, pertanyaan dan menjawab, kemudian memberikan soal yang berkaitan dengan hubungan pembelajaran tersebut, sehingga siswa itu tidak bisa lagi atau tidak bisa punya kesempatan untuk gaduh di dia kelasnya, fokus pada video tersebut, pembelajaran tersebut. Ya, bagus itu Bu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, apa perlu guru mengakses internet untuk memanfaatkan media inovatif agar pembelajaran di kelas menyenangkan? Nah, bagaimana caranya? Mungkin zaman sekarang kan zamannya era digitalisasi, zamannya serba online. Ya mungkin menurut saya ya sangat perlu untuk diajarkan pada semua siswanya. Bahkan sekarang ini kan sekolah-sekolah sudah mendapatkan bantuan atau pengobatan oleh pemerintah dengan cara memberikan Chromebook pada sekolah masing-masing. Mungkin dari pemberian Chromebook tersebut mungkin bagi guru bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran pada siswanya dengan cara diajarkan untuk mengoperasionalkan. Bahkan ini sangat cocok untuk kelas 5 yang akan mengikuti ANBK. Iya, bagus. Nah, perlukah adanya pelatihan khusus untuk guru Bu? Kan tadi mendapatkan Chromebook ya. Untuk guru kan ada yang bisa menggunakan komputer, ada yang tidak bisa. Nah, itu jika perlu, itu siapa yang harusnya mengadakan pelatihan tersebut? Kalau saya sih mungkin perlu ya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar pada anak didik. Bahkan di era seperti ini
mungkin guru dituntut harus bisa menguasai ETC, IT. ya IT itu yang ada. Kemudian kalau memang tidak bisa, mungkin kita sebagai guru mungkin harus belajar lah dari Belajar yang dari orang orang lain. yang lain, dari guru yang teman sejawat Iya. yang bisa gitu. Mungkin untuk mengadakan pelatihan itu biasanya dari sekolah saya kan mengadakan dari grup SD atau dari grup KKG. Di sekolah kan mengadakan KKG, kelompok kerja guru. Biasanya itu eh, di sekolah saya mengadakan itu setiap 1 tahun itu biasanya bisa 10 kali atau bahkan 1 bulan, Bulan sekali atau sebulan sekali di akhir pekan tuh Oh. biasanya dari pengurus KKG gugus kami biasanya mengadakan pelatihan seperti itu. Berarti KKG tersebut adalah tempat sharing ya Bu ya, sharing berbagi pengalaman atau mungkin pelatihan-pelatihan tidak hanya komputer saja ya Bu, mungkin tentang pembelajaran, cara menerapkan media atau metode ya. Bagus sekali Bu. Berarti kita harus aktif di kegiatan KKG ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang memahami materi yang diajarkan? Bagaimana ini? Mungkin dari saya kalau materi yang kurang dipahami oleh siswa tersebut, kami itu biasanya satu akan mengadakan pendahuluan persepsi kepada siswa tersebut, menanyakan mancing ulang pertama apa yang saya ulangkan dari pelajaran yang kemarin. lalu ya. Kemudian tidak memberikan soal yang begitu panjang. Misalnya katakanlah 10 soal harus dikerjakan dalam waktu itu, dan saya menilainya dari hasil itu kan bisa melihat yang tidak bisa yang mana. Kemudian dengan cara setelah itu mengadakan analisis penilaian bagi saya ya seperti itu. Iya. Terus pendekatan murid ya, kemudian dengan cara kalau memang tidak bisa dengan cara mungkin pendekatan pada murid personal tersebut, mungkin ada masalah di dalam keluarganya atau broken home kan bisa Bu. Biasanya kan seperti itu. Berarti komunikasi dengan orang tua juga ya. Interaksi dengan orang tua juga bisa seperti itu. Misalnya di kelas dibuat grup WA gitu ya, untuk interaksi dengan orang tua. Untuk pemberian tugas juga bisa lewat WA juga. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Metode atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar agar bersemangat kembali? Ini bersangkutan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Metode atau strateginya mungkin apa? Kalau dari murid saya itu senang disetelkan video, mungkin saya menyetelkan untuk video pembelajaran yang kisah hidup seorang yang sukses, menjadi orang sukses, jadi menjadi inspirasi mereka, biar supaya ini loh bersemangat lagi. Kemudian setiap hari saya memberikan dengan cara kata-kata motivasi supaya anak tersebut bersemangat lagi. Misalnya today must do better than yesterday, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu. Mungkin memberikan kata mutiara lagi seperti itu. Pokoknya memberikan dorongan semangat bagi anak supaya tidak malas untuk belajar. Iya. Berarti kita juga harus sering melakukan umpan balik dengan anak, pendekatan setiap mungkin istirahat apa kita ngajak ngobrol atau apa. Kalau mungkin punya permasalahan di rumah, kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman terus memberikan solusi mungkin. Kadang kan anak beraninya bicara sama gurunya, tapi sama orang tuanya tidak mau. Seperti itu. Terima kasih Bu Is. Terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan sehingga wawancara ini bisa berjalan lancar, dan
Demikian wawancara yang saya lakukan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman mahasiswa PPG lainnya, bisa untuk referensi. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.